Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Surabaya, kota yang terletak di pesisir timur Pulau Jawa, tidak hanya dikenal sebagai kota besar dengan pertumbuhan yang pesat, tetapi juga memiliki sejarah yang kaya dan penuh makna. Dari legenda yang penuh simbolisme, hingga peranannya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Surabaya telah melewati banyak babak sejarah yang penting. Mari kita mulai dengan asal-usul kota ini. Di balik nama Surabaya yang kita kenal sekarang, terdapat sebuah legenda yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa, yakni legenda tentang Surai Ikan Hiu dan Baya Buaya. Cerita ini berawal di masa lampau, ketika kawasan yang kini kita sebut sebagai Surabaya adalah sebuah tempat yang kaya akan kehidupan laut dan sungai. Di sana hidup dua makhluk besar, Sura si ikan hiu dan Baya si buaya. Kedua makhluk ini hidup di dua alam yang berbeda. Sura berdiam di laut, sementara Baya tinggal di sungai. Namun, karena wilayah kekuasaan mereka tumpang tindih, mereka mulai saling bertarung untuk menguasai daerah tersebut. Pertempuran antara keduanya sangat sengit, hingga akhirnya tidak ada yang menang. Mereka berdua saling serang, namun pada akhirnya, kedua makhluk ini tak pernah bisa saling mengalahkan. Meskipun begitu, pertarungan mereka tetap dikenang oleh masyarakat, yang kemudian menyebut tempat itu sebagai Surabaya. Gabungan dari kedua nama makhluk yang bertarung tersebut, Sora dan Baya. Nama ini tidak hanya menggambarkan asal-usulnya, tetapi juga mengandung simbol tentang keberanian dan kekuatan dalam menghadapi tantangan besar. Itulah mengapa sampai sekarang, Surabaya dikenal dengan semangat juang dan tekadnya yang tak mudah menyerah. Setelah kita memahami legenda yang melatar belakangi nama Surabaya, mari kita lanjutkan ke sejarahnya yang lebih nyata, yaitu peran Surabaya sebagai pelabuhan utama di Nusantara. Pada abad ke-14, Surabaya sudah menjadi pelabuhan besar yang terkenal sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Pedagang-pedagang dari Tiongkok, India, Arab, hingga Eropa, semuanya menjadikan Surabaya sebagai tujuan utama dalam perjalanan perdagangan mereka. Pada masa itu, Surabaya tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di luar negeri sebagai kota perdagangan yang sangat strategis. Letaknya yang berada di jalur perdagangan antara Asia dan Timur Tengah membuat Surabaya menjadi kota yang sangat penting. Pelabuhan Surabaya menjadi jantung ekonomi yang mendukung pertumbuhan perdagangan dan juga budaya yang masuk ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan pelabuhan ini, kota Surabaya juga berkembang pesat. Gedung-gedung yang mencerminkan kekayaan dan kemajuan mulai dibangun. Dan Surabaya pun menjadi pusat perdagangan yang penting di wilayah Asia Tenggara. Tentu saja, perkembangan ini membawa banyak pengaruh dari luar, termasuk budaya Tionghoa yang sangat terasa di Surabaya, baik dalam arsitektur, kuliner, maupun bahasa. Namun, pada abad ke-19, Surabaya mulai memasuki masa kelam sebagai bagian dari penjajahan Belanda. Sebagai kota pelabuhan yang strategis, Surabaya menjadi salah satu kota yang penting bagi penjajah Belanda dalam menguasai jalur perdagangan. Belanda membangun banyak infrastruktur, seperti pelabuhan dan jalur kereta api, untuk memperlancar kegiatan ekonomi mereka, tetapi juga menjadikan Surabaya sebagai pusat kekuasaan kolonial. Namun, meskipun dijajah, semangat perlawanan rakyat Surabaya tak pernah padam. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Surabaya adalah pertempuran Surabaya pada 10 November tahun 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pada pertempuran ini, rakyat Surabaya yang didominasi oleh pemuda dan pemudi Indonesia berjuang dengan gagah berani melawan tentara Inggris yang hendak mengambil alih kekuasaan di Surabaya setelah Jepang menyerah. Rakyat Surabaya melakukan perlawanan habis-habisan, meski mereka tidak memiliki persenjataan yang memadai. Namun, semangat juang mereka yang tinggi mampu memberikan pelajaran besar bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan dengan darah dan air mata. Meskipun pertempuran ini berakhir dengan banyak korban jiwa, namun semangat perlawanan itu tetap dikenang dan menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Surabaya terus berkembang menjadi salah satu kota besar dan penting di Indonesia.
Kota ini tidak hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat budaya, pendidikan, dan industri. Surabaya menjadi rumah bagi banyak inovasi dan perkembangan di bidang teknologi dan ekonomi. Seiring dengan berjalannya waktu, Surabaya juga menjadi simbol keberagaman dan toleransi. Berbagai suku, agama, dan budaya hidup berdampingan dengan damai di kota ini. Hal ini mencerminkan semangat perjuangan yang telah ada sejak masa lampau, yang selalu mengedepankan persatuan dan gotong royong. Selain itu, Surabaya juga terus mempertahankan warisan budaya dari masa lalu, baik melalui pelestarian bangunan bersejarah, seperti Gedung Siola, atau melalui acara budaya yang diadakan secara rutin, seperti Surabaya Carnival dan Festival Rujak Ulek. Demikianlah cerita tentang asal-usul Surabaya, sebuah kota yang kaya akan sejarah, perjuangan, dan semangat juang yang tak pernah padam. Dari legenda Suradanbaya hingga pertempuran heroik di 10 November, Surabaya tetap menjadi simbol keberanian dan semangat bangsa Indonesia. Kota ini terus berkembang dengan pesat, tetapi tetap mempertahankan warisan dan tradisinya yang kuat. Surabaya tidak hanya sekadar sebuah kota, tetapi juga sebuah cerita panjang tentang perjuangan, keberanian, dan semangat juang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai bagian dari Indonesia, Surabaya terus menginspirasi kita semua untuk tetap menjaga semangat, persatuan dan keberagaman, serta berjuang untuk masa depan yang lebih baik.